warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan pengurus masjid, yang saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustaz, dan para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan Allah dengan para jamaah sekalian yang ada di Bandar Lampung. Khususnya di Masjid Al-Ansor. Saya dari Jakarta, Allah pertemukan kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita masih terus akan membangun, membina silaturahim di antara kita sesama muslim, dan kita bisa saling berbagi. Salah satunya berbagi ilmu tentang sholat. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kebetulan disebutnya saya kiai itu katanya kalau orang sini sebutnya itu kakak ya, gitu ya, kakak itu. Iya. Kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa itu kalau kiai itu istilahnya yang punya pondok pesantren, yang banyak mendidik para ustadz, istilahnya begitu kalau di Jakarta. Tapi kalau di sini kan kakak istilahnya ya. Tapi alhamdulillah apapun namanya, ya itulah sebutan dari masyarakat kepada saya, yang sebetulnya saya sendiri sebetulnya nggak merasa seperti itu. Ya saya nggak merasa seorang kiai, nggak merasa seorang ustadz, nggak merasa bisa. Tapi Allah berikan ilmu kepada saya. Ya saya menulis buku, judulnya Salat Khusyuk Metode 3T. Ya, sholat khusyuk metode 3T, ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya ini kan harus saya sebarluaskan, harus saya bagikan, harus saya transfer kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ilmu ini saya pendem sendirian, ya saya pendem saja itu tidak bermanfaat. Nah dengan adanya saya tulis dengan buku yang alhamdulillah sudah bestseller, sudah saya keliling ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara, dan alhamdulillah buku ini bermanfaat. Ya, dan kemudian buku ini juga sudah banyak sekali orang yang memakainya, bahkan Bapak Ibu para sahabat telah diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah ini silakan ditampilkan ya, rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ya, salat khusyuk metode 3T yang akan ditampilkan juga. Ya, diberikan rekomendasi oleh
Indonesia setelah mereka sidang tentang buku ini, dan Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi, di antaranya adalah bahwa yang nanti ditampilkan ini, tidak ditampilkan. Ditampilkan ya, nanti saya jelaskan bagaimana rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang bahwa sholat metode 3T atau yang disebut dengan tumakninah, tafakur, tadabbur, ya, itu tidak mungkin dilepaskan daripada kehusuan sholat. Ya, nanti ditampilkan rekomendasinya. Artinya apa? Bahwa waktu kita ingin betul-betul mencapai sholat yang khusyuk, itu tidak bisa dilepaskan daripada tumakninah, tafakur, tadabbur. Ini rekomendasi MUI, Bapak Ibu. Apa maknanya? Bahwa kalau kita ingin sholat dengan khusyuk itu, mau tidak mau, kita harus tumakninah, kita harus tafakur dan tadabbur. Mau tidak mau harus lekat. Apa itu tumakninah? Tenang. Ya, sholatnya itu tenang, tidak terburu-buru. Tenang apanya? Tenang gerakannya, tenang bacaannya, tenang pikirannya, tenang perasaannya, tenang hatinya. Itu tenang. Ya, jadi waktu kita sholat itu harus tenang. Ini hadisnya jelas sekali itu. Orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya dianggap belum sholat. Ya, jadi orang yang tidak tumakninah sholatnya dianggap belum sholat. Ya, dalam kaidah fikih itu ketenangan itu berarti sejenak. Tetapi kalau dilihat dari sisi kehusuan, ketenangan yang menyeluruh, tenang batiniahnya, tentang lahiriahnya, itu hadiah. Nah, kemudian yang kedua, tafakur. Di Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan akal kita. Jadi waktu sholat itu, Bapak Ibu, para sahabat semua, pikiran kita itu bekerja untuk memaknai, mengerti apa yang diucapkan. Kalau tidak mengerti yang diucapkan, artinya itu sholatnya mabuk. Nah, nanti lebih rinci, nanti Bapak Ustaz akan menjelaskan. Nah, sehingga waktu kita sholat, kita harus mengerti yang diucapkan. Kalau tidak mengerti yang diucapkan, dalam Al-Quran disebut sholat mabuk. Pernah dengar Bapak Ibu? Belum pernah ya? Pernah barusan. Nanti dijelaskan. Ternyata tidak semua sholat diterima. Karena ada yang namanya sholat mabuk, ada namanya sholat munafik, ada namanya sholat neraka. Kita kan asal sholat aja tidak pahala. Ternyata dalam Al-Quran ada itu. Ada sholat mabuk, nanti dijelaskan. Ada sholat munafik, ada sholat neraka, ada sholat khusyuk namanya. Sholat khusyuk itulah yang berpahala. Ada yang namanya sholat khusyuk yang terpelihara, yang dijamin masuk surga. Ada yang namanya lagi sholat daim, yaitu sholat yang mampu memperbaiki akhlak. Jadi ada 6. Ya, jamaah sekalian, ternyata sholat ada mengancam. Nah, dengan mengerti kita sholat ada macam itu, kita sholat yang mana ini sekarang? Jangan-jangan ya kita sudah sholat 4 tahun, ya kita tidak tahu ternyata sholat kita mabuk. Seperti apa yang mabuk itu? Seperti apa yang munafik itu? Seperti apa yang sholat celaka itu? Di Al-Quran sering dijelaskan. Seperti apa yang ini dulu
kita ngerti dulu posisi sholat kita. Kalau udah kita ngerti posisi sholat saya, ternyata udah puluhan tahun saya sholat, ternyata sholatnya sholat yang ini. Oh, mau nggak kalau sudah ada berita, kita terima, kita tahu Al-Quran menjelaskan tentang sholat itu seperti itu, kita harus sadar diri, ukur diri. Mana sholat saya? Baru kemudian kita mulai meningkatkan kualitas sholatnya dengan sholat yang nah, itu lagi persoalan. Bapak, Ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah. Persoalannya juga saya alami itu. Khusyuk yang bagaimana modelnya. Nah, ini. Saya belajar sholat khusyuk itu sejak usia 20-an. Sekarang usia saya 67, kira-kira 40 tahun yang lalu. Belajarnya itu belajar sholat itu cari sholat macam ini.